Kejadian itu terjadi sekitar tahun 1996. Waktu itu saya sedang liburan sekolah karena tidak punya rencana kemana-mana untuk liburan. Akhirnya saya berinisiatif untuk mengisi liburan sekolahku di rumah paman yang terletak jauh dari kota tempat tinggal saya. Paman itu adalah adik bungsu dari ibuku. Dia satu-satunya saudara ibu yang masih hidup. Dengan menempuh waktu kurang lebih 2 jam perjalanan, biasanya kita sudah sampai di rumah paman. Dan saya pun meminta izin kepada ibu untuk pergi ke rumah paman. Awalnya ibuku tidak setuju, tapi saya berusaha untuk meyakinkan ibuku kalau saya tetap ingin pergi ke rumah paman untuk mengisi liburanku. Dan saya pun akhirnya berangkat menuju ke rumah paman dengan menggunakan mobil angkutan umum. Sesampai di rumah paman dan bibi sangat gembira dengan kedatanganku karena mereka hanya berdua di rumah itu. Anak-anaknya yang berjumlah 2 orang sudah menikah semuanya dan mereka ikut ke suaminya masing-masing. Salah satu hal yang membuat saya selalu ingin ke tempat paman setiap kali liburan yaitu cuacanya yang sangat sejuk. Mungkin karena rumah paman berada di ketinggian, jadi cuacanya itu terasa sangat sejuk. Suatu malam saya hanya seorang diri di rumah paman. Kebetulan malam itu paman dan bibi menghadiri pesta hajatan di salah satu rumah warga. Awalnya paman juga mengajakku untuk ikut sekalian melihat tradisi di kampung itu saat ada pesta. Dan kata paman, biar saya tidak bosan juga selama berada di rumahnya. Tapi karena lagi malas dan hanya ingin di rumah saja, akhirnya saya pun menolak ajakan paman dan bibi untuk ikut dengan mereka ke pesta hajatan itu. Dan berangkatlah paman dan bibiku ke tempat hajatan tersebut. Akhirnya saya pun sendirian di rumah paman. Saya mondar-mandir keluar masuk kamar dan rasa bosan sudah mulai menghampiri saya. Saya menyesal kenapa tadi saya tidak ikut dengan paman dan bibi saja untuk ke pesta hajatan itu, sekalian untuk melihat-lihat seperti apa adat dan tradisi orang di kampung paman itu. Sendirian di rumah rasanya juga nggak enak ya, ujarku waktu itu. Coba tadi saya ikut dengan paman,
Tentu saya tidak akan bosan seperti ini. Dihinggapi rasa bosan, akhirnya saya pun tertidur. Padahal waktu masih menunjukkan pukul 9. Biasanya kalau di rumah saya biasanya tertidur pukul 10 atau pukul 11. Tapi karena bosan di rumah paman dan saya hanya seorang diri, baru kali ini saya tertidur di pukul 9. Sementara saya ingin memejamkan mata, saya mendengar dari arah luar tiba-tiba ada orang yang mengetuk-ketuk pintu berkali-kali. Awalnya saya pikir saya hanya salah dengar. Mungkin orang yang mengetuk pintu adalah di rumah tetangga, bukan di rumah paman. Tapi lama-kelamaan suara ketukan pintu itu semakin jelas terdengar olehku. Saya pun berpikir, mungkin itu paman dan bibi yang sudah pulang dari pesta hajatan di rumah warga. Saya lalu bangun dari tempat tidur, kemudian keluar dari kamar menuju ke pintu rumah paman. Ternyata setelah saya membuka pintu, orang yang mengetuk pintu tadi bukan paman dan bibi. Orang itu ternyata sudah berdiri dari tadi di depan pintu. Saya pun meminta maaf kepada orang itu karena terlambat membuka pintu. Lalu orang itu bertanya kepada saya, "Apakah Pak Rahmat ada di rumah, Dek?" Kata beliau. Saya lalu menjawab, "Maaf Pak, pamanku dengan bibi sedang pergi ke rumah warga untuk menghadiri pesta hajatan." Lalu orang itu saya suruh duduk, tapi dia tidak mau. Akhirnya dia pun pamit tanpa berkata apa-apa. Saya memperhatikan orang itu keluar dari halaman rumah paman. Entah mengapa tiba-tiba bulu kuduk saya berdiri dan saya merasakan sesuatu yang aneh malam itu. Lalu saya pun masuk ke dalam, menutup pintu, kemudian saya masuk ke dalam kamar kembali untuk melanjutkan tidur. Saya sebelum tidur sempat mengingat-ingat wajah orang itu tadi dan ciri-ciri fisik yang dimiliki orang itu tadi. Satu hal yang tidak pernah bisa saya lupa, di wajah orang itu tepat di ujung matanya ada tanda lahir. Kemudian saya pun melanjutkan kembali tidur saya yang sempat tertunda tadi. Saking lelapnya saya tidur, bahkan saya tidak mendengar sama sekali ketika paman dan bibi mengetuk-ngetuk pintu. Tepat pukul jam 11 lewat, paman sudah ada di rumah. Ternyata sudah ada 10 menitan paman menunggu di depan pintu karena saya tertidur. Setelah paman masuk, saya waktu itu tidak sempat menceritakan kalau ada orang yang mencarinya tadi.
Saya kembali ke kamar lalu melanjutkan tidur saya. Barulah keesokan harinya saya berencana menyampaikan kepada paman tentang orang yang mencarinya itu tadi malam. Namun kata bibi, pamanku itu keluar dari tadi pagi ke rumah salah satu warga yang meninggal dunia. Katanya ada warga yang bernama Sapri tadi malam itu kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu dia meninggal dunia. Begitu bibi menyebut nama Sapri, saya langsung tersentak karena nama orang yang datang tadi malam itu persis dengan nama orang yang meninggal itu. Namun saya berusaha untuk meyakinkan diri saya kalau namanya mungkin sama dengan orang yang datang tadi malam itu. Pukul 12 paman baru tiba di rumah dari melayat di rumah orang yang meninggal. Lalu paman bercerita tentang kondisi orang yang meninggal itu. Katanya orang yang meninggal itu wajahnya hancur dan sulit dikenali akibat dari kecelakaan itu. Untungnya orang yang meninggal itu yang bernama Sapri memiliki tanda lahir di ujung matanya. Mendengar cerita paman seperti itu, saya langsung duduk tertegun karena orang yang mencari paman tadi malam itu persis memiliki juga tanda lahir di ujung matanya. Saya pun kaget bukan main. Kalau nama boleh saja sama, tapi kalau mungkin memiliki tanda lahir itu tidak mungkin sama dengan satu orang, dengan orang yang lain. Lalu saya pun berusaha untuk menenangkan diri saya mendengar cerita paman itu, dan saya pun tidak pernah menyampaikan kepada paman kalau tadi malam ada yang mencarinya bernama Sapri. Saya hanya bertanya-tanya di dalam hati, kalau tadi malam Sapri kecelakaan, terus yang datang pukul 9 di rumah paman itu siapa?